warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Novianti Harahap, Guru SDN 06 Panai Tengah, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melakukan praobservasi terhadap rekan sejawat saya yang bernama Bapak Joko Fitrianto, Guru SDN 06 Panai Tengah yang mengajar di kelas 6B. Berikut adalah percakapan praobservasi yang saya lakukan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukur ya Pak ya. Iya Pak, di sini kita akan melakukan diskusi terhadap atau terkait kegiatan pembelajaran yang Bapak akan lakukan sebelum saya supervisi ya Pak, yaitu namanya ini percakapan praobservasi. Jadi tujuan saya melakukan percakapan praobservasi ini untuk mengamati jalannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Boleh saya minta waktu sedikit ya Pak ya? Ya, di sini kita akan melakukan diskusi mengenai percakapan praobservasi ya Pak ya. Jadi tujuan saya melakukan percakapan praobservasi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan dan nanti yang akan saya amati ya Pak ya. Yang mana praobservasi ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran saat diobservasi. Ya, dengan adanya praobservasi ini nanti Bapak diharapkan bisa lebih percaya diri dan juga lebih baik lagi di dalam melakukan pembelajaran. Oke Pak, di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan dan mohon untuk dijawab ya Pak ya. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak sampaikan pada kegiatan pembelajaran nanti yang akan saya amati ini Pak? Jadi sesuai dengan RPP yang saya buat, ya, tujuan pembelajaran saya yang pertama, siswa dapat mengetahui unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Dan yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan unsur-unsur dalam lingkaran. Oh seperti itu ya Pak ya, tujuan pembelajarannya ada 3 ya Pak ya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bapak capai pada proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Dalam proses pengembangan yang saya lakukan ini ada 2. Yang pertama, ya, yang ingin saya lakukan pertama pengembangan di pengetahuan, ya. Yang kedua pengembangan di keterampilan. Kalau di pengembangan di pengetahuan, yaitu siswa diharapkan mampu mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran. Untuk yang kedua, pengembangan di keterampilan, ya, di mana siswa diharapkan mampu dalam mempresentasikan dengan menunjukkan bagian-bagian unsur-unsur lingkaran tersebut. Oh seperti itu ya Pak. Jadi ada 2 area pengembangan yang ingin Bapak capai ya. Ya pada pengetahuan mengenal unsur-unsur lingkaran ya Pak, dan juga pada keterampilan mereka bisa mempresentasikan hasil belajar mereka ya Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira rencana pembelajaran yang akan Bapak lakukan ini seperti apa? Baik dari strateginya, model maupun metodenya, seperti apa yang akan Bapak gunakan? Oke, untuk strategi dan modelnya saya sesuaikan dengan rencana pembelajaran saya kali ini, ya. Saya menggunakan strategi berdiferensiasi di mana siswa harus menyesuaikan, ya, harus menyesuaikan dengan kemampuan siswa tersebut. Sementara untuk model pembelajarannya saya menggunakan model PBL, ya. Kemudian metode yang saya gunakan, ya, metode diskusi kelompok dan penugasan. Baiklah Pak, jadi saya ulangi kembali Pak ya. Baiklah, strategi yang Bapak lakukan di sini, Bapak memilih pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan peserta didik ya Pak ya. Kemudian Bapak di sini menggunakan model problem based learning serta metode diskusi kelompok dan juga penugasan ya Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya,
Kira-kira media pembelajaran yang Bapak gunakan pada materi lingkaran ini apa, Pak? Oh, saya sesuaikan dengan strategi dan model saya, makanya saya menggunakan video dan menggunakan dalam bentuk poster-poster atau gambar-gambar mengenai lingkaran. Baik, Pak. Jadi medianya ada video dan juga gambar ya, Pak ya. Untuk waktu pelaksanaan ini kira-kira kapan ya harinya, Pak? Di jam berapa gitu ya, Pak ya? Ya. Untuk ketepatan Senin depan ya, untuk pelajaran matematika ini di les pertama. Jadi dilaksanakan minggu depan hari Senin ya. Di les pertama. Berarti tanggal 11 ya, Pak ya? Iya, iya. Karena minggu ini kita tanggal 11 ya, Pak ya. Baiklah, Pak. Baiklah, Pak, mungkin ini saja yang ingin saya pertanyakan ke Bapak ya. Jadi nanti saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas, saya juga ikut masuk sebagai observer mengamati proses jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nanti di situ saya akan mencatat hal-hal apa yang sudah Bapak lakukan selama pembelajaran. Kemudian nanti setelah pembelajaran selesai kita juga akan melakukan namanya diskusi kembali. Kita melakukan diskusi kembali ya, itu dalam rangka kegiatan pasca observasi ya, Pak ya. Tapi dalam kegiatan pasca observasi ini nanti akan dihadiri oleh praktik pengajarnya, Pak ya. Oke Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya doakan semoga kegiatan proses pembelajaran nanti, kegiatan supervisi yang akan dilakukan berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak. Demikianlah praktek praobservasi dalam supervisi akademik yang saya lakukan terhadap rekan sejawat saya. Saya Novianti mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya seperti biasa kita mainkan satu lagu wajib. Jadi kamu mohon untuk berdiri semua. Oke, berdiri semua. Kita saya pimpin sebagai DJ-nya. Ini nak. Wajib nasional. Selanjutnya Bapak ingin tanya sama kamu, siapa di antara kamu yang nggak ada hari ini? Oke, Hamzah sama si Oke. Jadi untuk hari ini ya, materi kita lanjutkan. Lanjutkan materi kita yang semalam, yang kita sambung sekarang ya. Kali ini kita belajarnya mengenai lingkaran. Lingkaran kali ini kita bahas ya. Kamu bahasnya di sini sudah disediakan laptop ya, Chromebook dan juga proyektor. Akan kita tampilkan video mengenai materi kita ya. Kemudian kamu simak dan kamu ambil apa-apa yang penting dari video tersebut ya. Kemudian kamu
kamu terapkan di dalam kelompok kamu. Kamu bahas dan kamu laksanakan tugas yang Bapak kasih nanti dalam kelompoknya. Ya, kamu bahas sesuai yang dijelaskan di video tersebut. Oke, sebelum kita lanjutkan materi, silakan bentuk kelompok seperti kelompok minggu kemarin. Silakan. Bapak semua, silakan tunjukkan laptop kamu masing-masing. Ya. Buka sih yang sudah Bapak kasih. Tidak dibuka. Nah, sekarang kamu lihat, dengarkan dan ikuti. Yuk sama-sama kita ikuti, ya, supaya kita lebih cepat. Oke, yuk mulai. Dari materi yang sudah kita sampaikan, kamu bahas tadi, ada berapa unsur dalam lingkaran? Ada 8 unsur. Unsur yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Oke, kasih tepuk tangan. Jadi dari 8 unsur tadi yang sudah kamu bahas, ini dia 8 unsurnya. Yang pertama titik pusat. Kalau dalam gambar titik pusat itu terletak di mana? Di sini. Kemudian jari-jari di mana? Jari-jari dari titik pusat ke tepi lingkaran. Oke, diameter dari tepi ke busur. Jadi dikatakan busur ini dia. C ke A. Baru tali busur. Berarti A ke C. Oke, tembereng. Mana dia tembereng? Apa? D. Mana D? Oke, ini D. Juring. Ayo, juringnya mana? A. Amfotema. A. C. O. Oke. Jadi sekarang Bapak ingin coba apakah kamu sudah menguasai mengenai unsur-unsur pada lingkaran? Ya, jadi silakan kamu tentukanlah unsur-unsur lingkaran tadi yang sudah kamu bahas. Di sini kamu tentukan pada gambar yang Bapak kasih ini. Kamu tentukan mana-mana dia unsur-unsur yang ada tadi. Yuk. Jadi laptop sudah lagi digunakan. Ya, buka aja. Tidak. Sekarang setelah kamu mendengarkan video dan jadi penjelasan Bapak tadi, sekarang Bapak kasih tugas kamu melalui kelompok, ya. Silakan tugas ini yang Bapak kasih kamu jawab sesuai materi yang sudah kita bahas tadi, dan beri nama pada KPD yang Bapak kasih ke kamu. Oke? Silakan untuk kelompok 1 kamu jawabkan di situ, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan kamu jawab. Ya, tentukan mana-mana dia, nama-namanya. Kamu isikan di situ. Sebagai contoh, misalnya kita bawa buat di situ titik pusat.
Titik pusat itu titik pusat. Titik pusatnya di mana? Jadi di situ. Oh. Lalu yang kedua dari jari. Dari jarinya dia dari mana sampai mana? Kan ada di situ hurufnya. Seperti itu contohnya dari A ke O. Oke, silakan kamu isikan, Bapak tunggu waktunya. Oke guys, habisin. Anda Bapak semuanya sudah selesai tugasnya? Oke, selanjutnya kita presentasikan ke depan hasil kerja kelompok kamu. Silakan kelompok 1 dulu presentasikan, silakan kelompok 1 presentasikan. Ya, kemudian akan dijelaskan oleh si Diki. Yuk silakan semua ke depan. Ayo. Yuk kasih bunga kagum buat kelompok singa. Oke, silakan kembali dulu. Pastikan ke depan hasil tugas kamu. Yuk silakan. Ya, yang akan dibawakan baca oleh Dila. Diameter dari B ke A, tali bosan dari B ke C, mundur dari tepi lingkaran B ke C, lembaran C, kulit A O C, perlengkapan B O C. Yuk kasih bunga kagum untuk kelompok Melati. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi kami akan menentukan skala 1 titik pusat dari O, 2 jari-jari O A, 3 diameter A B, 4 kuring O A ke C, 5 tali busur B ke C, 6 busur C ke B, 7 pendeleng C, 8 ampun tengah B O ke C, 9 sembilan lingkaran B ke C. Demikianlah presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kasih bom mata untuk Udah. Oke, kalau sudah selesai silakan antar ke depan. Takkan hit. Makan. Hai, takkan. Oke, sekarang kembali lagi ke waktunya. Gila guys, melatu. Stop. Tinggikan. Oke, mulai. Oke, baiklah. Setelah kita laksanakan pembelajaran, bahkan penugasan, hasil kamu sangatlah bagus. Ya, Bapak kasih A+ buat kamu tentang materi kita hari ini. Jadi, selanjutnya Bapak mau melakukan simpulan atau umpan balik dari kamu. Yuk, umpan balik dari kamu. Apa yang kita pelajari hari ini? Iya, unsur-unsur lingkaran. Coba siapa yang bisa ngasih tahu Bapak titik pusat itu apa? Apa itu titik pusat? Iya, titik lingkaran yang ada di tengah kata sini. Siapa tahu itu? Oke, kasih tepuk tangan dong. Yuk. Yang kedua, Bapak pengen tahu siapa yang tahu jari-jari? Apa itu jari-jari kita? Dari titik tengah sampai ke tepi lingkaran, dari mana saja bisa dibilang? Bisa. Iya, itulah yang disebut jari-jari. Jari-jari dari titik tengah sampai ke tepi lingkaran. Selanjutnya, ayo kasih tepuk tangan buat kita. Selanjutnya, yuk. Diameter, siapa tahu diameter? Putri, apa itu Putri diameter? Dari? Iya, garis dari A sampai B. Berarti yang dimaksud dia itu dari pinggir lingkaran sampai pinggir lingkaran seberangnya. Nah, iya, berarti itu harus betul disebut diameter. Iya. Disebut diameter. Berarti diameter ini setengah atau 2 kali lipat lingkaran? 2 kali lipat jari-jari. Iya, 2 kali lipat jari-jari, betul. Selanjutnya, yuk tali busur. Siapa yang tahu tali busur di sini gambar ini yang mana? Yuk, siapa yang tahu tali busur?
itu siapa yang bisa? Yuk. Siapa yang bisa? Di antara kamu. Coba Diki dulu. Bisa nggak Diki? Tali busur itu yang mana Diki? Tepi lingkaran AC. Betul nggak? Betul. Wih, mantap sekali jawabannya. Berarti jawabannya betul. Jadi inilah yang kita bahas hari ini. Yuk, siapa yang tahu juri? B O C. Iya, betul ini? Betul. Ya, inilah yang dikatakan juri. Yuk, kalian siapa kasih bisa jawab sendiri? Oh, jadi bagian D. Mana D? Iya ini. D. Betul ini D? Betul. Iya, betul. Kemudian kasih tepuk tangan tuh Pak Guru jadi. Sama tema. Bagian yang E, berarti yang bentuk segitiga ini. Betul atau salah? Betul. Oh, iya, kasih tepuk tangan. Oke, berarti materi kita hari ini sudah bisa kamu kuasai, semoga bisa kamu gunakan ke depannya. Oke, karena materi kita sudah kita bahas, hasil kamu untuk koreksi tadi lumayan sudah bagus semua. Jadi kita akhiri pelajaran kita hari ini, ya. Yuk dengan ucapan alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah.